Duryodhana meminta Karna untuk berjanji bahwa dia akan membunuh pesulap yang bernama Krishna, karena dia telah mengganggu Raja Jarasandha sejak lama. Karna berkata bahwa kabar yang didengarnya mengatakan bahwa Krishna bukanlah pesulap tetapi dewa sejati. Krishna mulai diperkenalkan. Duryodhana memberikan banyak contoh dan bertanya apakah dia berpikir Krishna adalah dewa bahkan sekarang. Karna mengatakan iya dan menjelaskan alasannya. Duryodhana mengatakan bahwa Karna telah menantang dan mengalahkan Dewa Indra, itu tidak berarti Karna juga dewa dan sebaliknya dia terus berjuang sepanjang hidupnya. Karna masih terus memuji Krishna. Duryodhana mengatakan kepada Karna bahwa dia berbicara seperti ayahnya Destarata yang selalu mengagumi Krishna dan kemanapun Krishna pergi, bunga akan bermekaran. Krishna terlihat berjalan dan bunga-bunga bermekaran. Karna mengatakan bahwa sampai sekarang dia tidak tahu pihak mana yang harus dipilih. Krishna datang sebagai pengemudi kereta dan mengatakan kepada Karna bahwa jalan yang salah jika dipilih, maka akan membuat seorang pejuang menjadi orang biasa. Prajurit sejati harus memilih teman dan jalan yang benar, kalau tidak hidupnya akan sia-sia. Duryodhana dengan arogan memintanya untuk tidak mengganggu dua teman yang sedang berdiskusi dan bertanya siapa dia. Krishna memperkenalkan diri bahwa dia adalah pelayan Jarasandha dan datang untuk menjemput Karna. Duryodhana melanjutkan kesombongannya. Krishna juga memberinya beberapa nasihat moral dan mengatakan ini adalah kata-kata orang hebat dan bukan miliknya. Krishna kembali bertanya pada Karna apakah dia ingin ikut dengannya atau tidak. Karna berkata bahwa dia akan melakukannya. Krishna tersenyum dan mengatakan itu baik untuknya, karena dia datang untuk membawanya ke jalan yang benar. Karna memintanya untuk membawanya ke Jarasandha sekarang. Krishna mengatakan kadang-kadang kita memikirkan sesuatu dan takdir membawa kita ke tempat lain. Karna duduk di atas kereta dan Krishna mengendarainya. Jarasandha tiba dan Duryodhana menatapnya dengan heran. Jarasandha bertanya kepada Duryodhana, mengapa dia menatapnya dengan heran. Jarasandha datang untuk menjemput Raja Anggakarna. Duryodhana mengatakan bahwa Karna telah pergi dengan kusir kereta yang dikirimnya. Jarasandha marah dan mengatakan bahwa dia yakin pesulap Krishna lah yang telah membawa Karna. Krishna mengendarai kereta dan memberi Karna petuah moral dan mengatakan bahwa Karna telah memilih untuk menemaninya di rute ini. Tetapi setelah bab baru yang akan dimulai, Krishna berharap Karna akan selalu di sampingnya. Krishna meminta Karna untuk tidak menyimpan pertanyaan di benaknya dan segera mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Karna bertanya bagaimana seorang kusir kereta bisa tahu dia memiliki pertanyaan di benaknya. Krishna berkata bahwa membaca pikiran orang yang dikemudikannya adalah kualitas penting seorang kusir. Krishna terus memberikan nasihat moralnya. Jarasandha mengikuti kereta mereka dan berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Basudewa Krishna membodohi rekannya karena sekarang. Krishna merasakannya dan memunculkan badai pasir untuk menghalangi pandangan Jarasandha. Segera kereta mereka menghilang dari mata Jarasandha. Jarasandha berteriak sangat marah. Krishna menghentikan kereta di dekat danau dan mengatakan kepada Karna bahwa sungai menghalangi perjalanan mereka dan mereka harus melewati sungai ini jika mereka ingin mencapai tempat pertarungan Jarasandha dan Krishna tepat waktu. Karna berkata bahwa mereka dapat mencari rute memutar sungai sebagai gantinya. Krishna memuji Karna bahwa dia adalah pemanah yang hebat, jadi Karna bisa saja menggunakan panah khususnya dan membuat sungai kering. Karna berkata bahwa dia adalah seorang pejuang dan bukan pembunuh kejam yang akan membunuh hewan di sungai ini, jadi mereka harus menemukan daerah air yang rendah, di mana mereka dapat melewatkan kereta dan kuda mereka. Krishna terus mengendarai kereta dan kemudian berkata bahwa roda kereta mereka terjebak di lubang. Karna turun dan mencoba melepaskan roda kereta dari lubang dengan susah payah. Karna meminta kusir untuk turun karena dia tidak bisa mendorong kereta dengan posisinya duduk di atas kereta. Krishna turun dari kereta dan dengan satu dorongan berhasil mengeluarkan roda kereta dari lubang. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Krishna berkata bahwa tidak ada jalan lain selain mengeringkan danau untuk mencapai lokasi Jarasandha. Karna berkata dia akan mengupayakan jalan dan membangun jembatan dengan anak panahnya.
Krishna berkata bahwa dia menyukai pemikiran Karna untuk menghemat air dan tetap melindungi hewan di sungai. Jarasandha bertanya kepada tentaranya apakah mereka sudah menemukan Karna. Tentara melaporkan bahwa mereka telah mencari Karna di mana-mana, tetapi tidak bisa menemukannya. Sepertinya Krishna membawa Karna ke tempat yang tersembunyi. Jarasandha meyakini bahwa Karna tidak akan melanggar janjinya dan akan mencapai medan perang tepat waktu serta meminta tentara untuk bersiap-siap. Krishna turun dari kereta dan masuk ke hutan. Karna mengikutinya dan melihatnya beristirahat di rumput. Karna bertanya mengapa dia sebagai kusir masuk ke hutan, membuang waktu dan tidur. Krishna berkata bahwa dia hanya beristirahat karena mereka harus segera mencapai lokasi Jarasandha. Krishna kemudian mulai bermain seruling. Karna terlihat terkejut dan berpikir bagaimana kusir ini memunculkan seruling. Krishna memainkan musik yang sangat indah. Karna terpesona dan mengenang waktu yang dihabiskannya bersama adiknya Sean. Pikiran Karna menjadi sangat tenang. Krishna bertanya bagaimana perasaannya sekarang. Karna berkata tenang, stabil dan damai. Krishna yang masih menyamar, bertanya apakah dia masih ingin bertarung dengan Krishna bahkan sekarang. Karna berkata bahwa dia tidak bisa melanggar janjinya kepada Jarasandha dan harus berjuang. Krishna tersenyum dan memulai perjalanan mereka lagi. Duryudana di Hastinapura membaca pesan bahwa Raja Sindhu di Wanabrata yang merupakan ipar Duryudana telah mengirim permintaan untuk mengucapkan selamat kepada Ibu Kunti atas pencapaian Yudhishthira. Bima bertanya mengapa Wanabrata mengirim pesan melalui dia alih-alih mengirimkannya langsung ke Maharaja ataupun ke Pangeran Mahkota. Duryudana berkata bahwa dia telah menghubungi Purochan dan dia saat melewati kota Wanabrata sedang membawa pesan ini. Bima bertanya mengapa dia menghubungi Purochan untuk membangun istana baru. Duryudana tergagap dan gugup menjawab pertanyaan Bima. Sangkuni menginterupsi dan berkata bahwa rahasia Duryudana telah terungkap dan memberitahu Pandawa bahwa Duryudana sedang membangun istana untuk dihadiahkan kepada Pandawa. Saat mengendarai kereta, Krishna melanjutkan nasihatnya. Karena diam-diam mendengarkan. Krishna berkata bahwa mereka akan segera mencapai tempat Jarasandha jika Karna bisa mengeringkan danau dengan panahnya. Karna berkata bahwa dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia bukan pembunuh yang kejam. Mereka mencapai ujung hutan dan melihat semak-semak. Karna meyakini bahwa semak-semak ini tidak ada di sini sebelumnya dan turun untuk memeriksanya. Seekor ular besar mencengkeram Krishna dan dia memohon bantuan Karna. Karna lalu membunuh ular itu dengan panahnya. Krishna bertanya mengapa dia membunuh hanya ular dan bukan hewan air, karena bahkan ular pun ingin hidup. Karna berkata tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan hidupnya. Krishna berkata bahwa dia menjelaskan hal yang sama pada Karna selama ini. Krishna terus mengendarai kereta dan setelah beberapa saat mengatakan bahwa dia lelah dan perlu makan. Dia turun dari kereta dan segera melahap mentega. Karna berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan mentega tiba-tiba dan meminta untuk memberinya beberapa. Krishna berkata bahwa dia biasanya tidak mau berbagi mentega, tetapi karena Karna adalah temannya sekarang, dia akan membagikannya. Karna juga menikmati mentega. Mereka naik kereta lagi dan Krishna memberi Karna nasihat bahwa dia tidak boleh berjanji kepada siapapun sebelum mengetahui niat mereka dan memberikan contohnya yaitu janjinya kepada Jarasandha. Dia juga mengatakan bahwa Krishna dan Karna memiliki kualitas yang sama dan menjelaskan secara rinci kesamaan mereka. Krishna akhirnya membawa Karna ke medan perang dan mengatakan dia membawanya ke tujuannya tepat waktu dan bertanya apa yang dia pikirkan sekarang. Karna memintanya untuk membaca pikirannya karena dia adalah seorang kusir kereta yang sangat ahli. Krishna tersenyum begitu pula dengan Karna. Karna menjadi emosional karena mengetahui avatar asli dari Basudewa Krishna dan dengan senang hati menyambutnya dengan tangan terlipat. Jarasandha dan pasukannya dengan sabar menunggu Basudewa Krishna. Prajuritnya mengatakan bahwa sampai sekarang Basudewa Krishna tidak terlihat, Krishna mungkin telah menerima kekalahannya. Jarasandha mengatakan Krishna tidak akan melakukannya, karena dia akan membawa Karna bersamanya. Basudewa Krishna bertanya kepada Karna bagaimana perasaannya saat ini. Karna berkata bahwa hatinya sangat bahagia dan damai.
Basudewa memuji Karna bahwa dia adalah matahari bagi manusia dan memiliki hati yang murni. Karna harus mengambil jalan kebenaran dan berhenti membantu ketidakadilan. Jarasandha meneriakkan nama Basudewa Krishna dan memintanya untuk datang dan bertarung. Basudewa Krishna berjalan mendekati bala pasukan Jarasandha sendirian, lalu menunjukkan kemampuannya yang membuat elemen air, matahari dan bunga mengelilinginya dan memunculkan jubahnya. Karna menatap Krishna dengan takjub. Jarasandha berteriak kepada Krishna bahwa dia telah datang ke sini untuk mati. Basudewa berkata bahwa dia datang ke sini tanpa senjata dan menginginkan perdamaian daripada pertarungan. Jarasandha menuduh bahwa Krishna takut padanya, jadi dia mengatakan hal itu. Krishna berkata bahwa perang bukanlah solusi dan pejuang harus selalu berusaha menghindarinya sebisa mungkin, karena perang hanya akan membawa kehancuran. Jarasandha berkata bahwa dia bukan penggembala ternak yang mencoba melarikan diri dari perang. Jarasandha akan membunuhnya hari ini. Jarasandha menembakkan panahnya tepat ke arah Krishna, namun Krishna berhasil menghentikan laju panah, tepat di saat panah itu ada di depan mukanya. Merpati datang dan hinggap di atas jari Krishna. Krishna mengatakan bahkan merpati pun ingin menjaga perdamaian dan meminta Jarasandha untuk memahaminya. Krishna lalu membelai merpati itu dan menerbangkannya. Jarasandha berkata bahwa dia tidak suka kedamaian dan melempar senjatanya dan membunuh merpati yang terbang itu. Darah merpati jatuh di wajah Krishna. Krishna menyekanya dan menjadi sangat marah. Dia mengatakan jika ingin bertarung, maka dia akan bertarung. Dia memberi isyarat kepada Jarasandha untuk menyerang. Krishna memukul tanah yang membuat gelombang yang memukul mundur pasukan Jarasandha. Jarasandha dengan marah melompat dan menyerang, tetapi Krishna dengan mudah mengangkatnya dan melemparkannya seperti kapas ringan. Krishna mengalahkan Jarasandha dengan mudah. Krishna menghentikan pukulannya sebelum mengenai dan menghabisi Jarasandha yang telah pingsan tidak berdaya. Krishna berkata bahwa dia memberikan sebuah kesempatan hidup kepada Jarasandha dan berharap Jarasandha bisa mencerna segala nasihatnya sebelum hukuman benar-benar dijatuhkan kepadanya. Setelah mengalahkan Jarasandha, Krishna lalu menemui Karna. Karna bertanya apa takdir mereka selanjutnya. Krishna mengatakan tugasnya di Magadha telah selesai, sekarang dia harus pergi ke tujuan lainnya. Di Hastinapura, Kunti dan putra-putranya bersiap berangkat dengan kereta ke Wanabrata untuk perayaan Kunti. Piring arti terjatuh saat Gandhari melakukan arti kepada Pangeran Mahkota Yudhistira. Api membakar lantai yang membuat Perdana Menteri Widura berkata bahwa firasat tidak baik muncul di benaknya. Sangkuni meyakinkan bahwa itu hanyalah firasat Widura saja dan meyakinkan bahwa ini hanya kunjungan biasa dan tidak akan terjadi apa-apa. Yudhistira ikut membenarkan kata Sangkuni dan berkata bahwa Pandawa sangat menghargai istana Wanabrata yang telah dibuatkan oleh Duryudana. Widura lalu memberkati para Pandawa untuk naik ke keretanya dan menuju ke Wanabrata. Sangkuni berdoa agar mereka tidak akan pernah kembali. Krishna memberitahu Karna bahwa dia biasa memujinya sebagai seorang pejuang, tetapi mulai hari ini dia akan memuji dia sebagai manusia sejati. Krishna mengibaratkan Karna seperti matahari bagi manusia dan dunia ini. Krishna terus memberikan nasihat moralnya. Karna terus menanyainya dan Krishna melanjutkan nasihatnya. Karna berkata bahwa Krishna adalah sepupu Pandawa, lalu mengapa dia tidak meminta mereka untuk menjauh dari Pangeran Duryudana. Krishna berkata bahwa menunjukkan jalan adalah tugasnya, namun berjalan di atasnya adalah kehendak bebas dari pendengarnya. Krishna bertanya kepada Karna, jika dia harus memilih antara jalan kebenaran dan Duryudana, siapa yang akan Karna bela? Karna berkata Duryudana. Krishna berharap mereka tidak pernah bertemu sebagai saingan dalam perang. Krishna lalu memeluk Karna sebagai seorang teman. Dan berpisah dengan kereta masing-masing. Resi
Resi Aja dan Upayaja melakukan ritual yagna untuk Raja Drupada dan mengatakan bahwa tamu akan datang menemuinya. Drupada berkata bahwa dia sangat ingin bertemu dengan tamu yang akan datang. Kunti dan Pandawa mencapai istana Wanabrata yang megah dan terpesona dengan keindahannya. Di dalam istana, Bima berkata bahwa apapun yang indah adalah bahaya dan pasti ada yang salah di tempat ini. Duryudana dan Sangkuni bergembira karena mengira Pandawa dan ibu mereka Kunti akan terbakar menjadi abu. Sangkuni menceritakan rencananya kepada Purochan agar segera mengeksekusi Pandawa di Wanabrata. Karena terlihat sedang menuju ke ruangan Duryudana. Duryudana memberikan guci kepada Purochan dan meminta dia untuk membawa abu Pandawa di dalamnya dan Duryudana ingin melakukan hak terakhir mereka sambil tertawa. Saat Purochan memegang guci, karena masuk dan bertabrakan dengan Purochan. Dia bertanya kemana dia pergi dengan tergesa-gesa dan mengatakan dia akan mengambilkan gucinya. Purochan memperingatkan dia untuk tidak menyentuhnya karena sangat panas dan merupakan barang penting. Purochan berkata bahwa guci ini akan mengubah sejarah Hastinapura dan mereka berdua tidak perlu khawatir karena mereka berada di pihak pemenang. Purochan mengambil pot tersebut dan pergi dengan mengatakan dia akan pergi ke Wanabrata. Karena mengenang Krishna yang membahas tentang kelicikan kubu Duryudana dan bahaya serta ketidakbenaran yang mereka lakukan. Drupada saat melakukan upacara yagna dengan Resi Aja dan Upayaja, Drupada bertanya kepada mereka kapan tamu yang disebutkannya akan datang. Sang Resi memintanya untuk menunggu. Krishna datang ke sana dan mengatakan bahwa dia sudah mengenal api di ritual ini sebagai temannya dan menceritakan kualitas api yagna. Karena pergi menemui Duryudana, Sangkuni menghentikannya dan mengatakan Duryudana tidak ada di sini. Karena berkata bahwa dia tidak mempercayainya dan tahu temannya ada di sini. Sangkuni berkata bahwa karena hanya seorang pelayan dan diberi tugas untuk melindungi wilayah Angga, jadi dia harus pergi ke sana dan merawat Angga. Karena berbalik menyinggung Sangkuni bahwa dia tidak tinggal di rumah saudara perempuan atau keponakannya dan berharap dihidupi mereka. Karena menghormatinya sampai sekarang karena dia adalah paman Duryudana dan pendukungnya dahulu. Karena akan mencari tahu mengapa Purochan datang ke sini dan apa rahasia di balik Wanabrata. Karena lalu pamit pada Sangkuni dan pergi. Sangkuni berpikir dan khawatir jika karena sampai tahu rahasia Pandawa akan dibakar menjadi abu di Wanabrata, dan berkata tidak ada yang bisa menghentikannya menyelesaikan tugasnya, bahkan Raja Anggakarna sekalipun. Karena mencari Duryudana dan Pandawa namun tidak menemukannya di istana. Karena berpikir Pandawa adalah musuh Duryudana, namun di mana lokasi mereka berada sekarang. Adirata datang dan mengatakan kepada Karna bahwa para Pandawa dan Ibu Kunti sedang berada di Wanabrata, karena Duryudana telah membangun istana untuk mereka melalui Purochan. Karena berpikir bahwa Pandawa telah ditipu dan akan terjadi musibah di Wanabrata, karena mencurigai kehadiran Purochan dan kata-kata terakhirnya, dan berniat menyusul ke Wanabrata. Purochan akhirnya tiba di Wanabrata. Bima dengan marah bertanya pada Purochan sampai berapa jam dia harus menunggu makanan disajikan. Pelayannya mengatakan bahwa mereka tidak akan menyajikan makanan sampai Purochan datang. Purochan kewalahan melihat ketidaksabaran Bima. Yudhistira menjelaskan bahwa saudaranya tidak bersungguh-sungguh dan berkata bahwa istana ini benar-benar indah. Purochan berkata bahwa besok pagi tidak akan ada cacat di dalamnya. Dia meminta pelayan untuk menyajikan makanan dan diam-diam bertanya kepada istrinya apakah dia telah mencampur racun dalam makanan. Istrinya mengiyakan. Sang Resi memberitahu Drupada bahwa dia akan mendapatkan putranya setelah upacara yagna ini selesai. Drupada mengingat penghinaan Drona dan mengatakan bahwa dia ingin takdir putranya lah yang akan berhasil membunuh Drona. Krishna menggambarkan kualitas putranya dan seorang pria muncul dari api yagna. Krishna terus menjelaskan bahwa putranya akan kuat seperti Agni. Krishna memberi nama putra Drupada sebagai Drestadyumna. Api yagna meningkat lagi. Sang Resi menjadi tegang melihat hal itu. Gua tempat pelaksanaan upacara yagna mulai runtuh. Sang Resi mengatakan bahwa gua tidak dapat menahan api yagna dan mereka harus menghentikan ritual itu. Krishna mengatakan mereka tidak dapat menghentikan yagna di tengah jalan dan melanjutkan upacaranya. Purochan menyajikan makanan untuk Pandawa dan mengatakan istrinya telah menyiapkannya dengan sangat hati-hati dan mereka sangat beruntung bisa melayani mereka. Kunti mengatakan mereka akan melayani diri mereka sendiri. Purochan berkata bahwa dia tidak bisa kehilangan kesempatan melayani mereka untuk terakhir kalinya. Purochan mengatakan bahwa Pandawa akan pergi dari sini dan tidak akan kembali, jadi dia ingin melayani mereka.
Kunti memintanya untuk bergabung dengan mereka. Purochan berkata bahwa dia tidak bisa duduk dengan pangeran dan ratu kerajaan serta akan makan nanti. Pandawa lalu menyelesaikan makanan mereka. Karena melakukan perjalanan menuju istana Wanabrata dengan keretanya untuk berusaha menyelamatkan Pandawa dan Ibu Kunti. Purochan melihat semua Pandawa telah pingsan setelah memakan makanan beracun dan mulai membakar istana. Mencapai halaman istana Wanabrata dengan keretanya dan terkejut melihat istana yang sudah terbakar. Karena mencoba masuk sambil meneriakkan nama Ibu Kunti. Namun tidak bisa karena terhalang api. Karena dengan marah mengatakan bahwa Duryodhana telah melakukan kesalahan dan berteriak ketika aturan alam adalah untuk keadilan, lalu mengapa ketidakadilan ini terjadi? Bagaimana prajurit-prajurit terhebat dunia bisa mati seperti ini? Krishna berbicara kepada Resi dan Drupada tentang kualitas api dan setelah nasihat yang panjang, lalu menyapa Putri Drupadi yang masih berada di dalam api yagna. Terlihat gambaran putri di tengah kobaran api. Drupadi lalu keluar dari api. Putri Drupadi keluar dari api yagna dan menyentuh kaki Raja Drupada. Drupada dengan senang hati memanggil putrinya dan berkata bahwa dia harus menikahi Arjuna yang merupakan kekuatan terbesar musuhnya Drona. Penjaga datang dan menginformasikan bahwa Arjuna dan para Pandawa beserta Ibu Kunti telah meninggal dalam kebakaran di Istana Wanabrata. Drupada bertanya kepada Basudewa Krishna bagaimana mungkin Pandawa bisa mati dengan mudah. Ketika Arjuna sudah tidak hidup lagi, dia tidak membutuhkan putrinya ini. Drupada meminta putranya Drestadyumna untuk mengikutinya dan menghancurkan Drona hari ini. Drestadyumna mengangguk mengiyakan. Setelah istana terbakar menjadi abu. Dengan sedih, karena melihat beberapa mayat korban kebakaran yang tertutupi kain putih. Karena lalu melihat gelang di dekat satu mayat dan duduk di depannya menangis dan membayangkan gelang yang sama yang Ibu Kunti pakai. Karena juga membayangkan waktu yang dia habiskan bersamanya sejak kecil. Kunti telah memberinya makan seperti layaknya seorang ibu. Kunti memintanya untuk menganggap putranya sebagai saudara laki-lakinya. Lalu berpikir bahwa dia ingin melakukan perubahan untuk melawan ketidakadilan. Karena dengan marah mengatakan pembunuh Ibu Kunti pasti akan dihukum dan dia sendiri yang akan menghukumnya. Krishna bercerita kepada Drupadi mengenai tujuan kehadirannya, bahwa Drupada ingin menghancurkan Hastinapura melalui Drupadi. Drupada ingin menjodohkannya dengan Arjuna yang merupakan murid terkuat Drona. Pandawa berhasil keluar dari istana Wanabrata dengan selamat. Dan mengenang bagaimana Yudhishthira menyadari rencana Purochan untuk membunuh mereka. Bima berkata bahwa Purochan akan memberi mereka makanan beracun untuk membunuh mereka. Yudhishthira lalu menjelaskan rencananya bahwa ia telah menyuruh seorang pesuruhnya untuk menggali terowongan keluar dari istana. Mereka lalu berpura-pura akan memakan hidangan dari Purochan. Kunti akan memberikan gelangnya kepada istri Purochan sebagai hadiah. Ketika Purochan datang kembali setelah memberi mereka makanan beracun, mereka akan berpura-pura sebagai orang mati. Purochan dan istrinya kembali setelah membakar untuk menjemput anak mereka, lalu terjebak dalam api dan mati. Dan Pandawa berhasil kabur melalui terowongan yang sebelumnya dibuat. Pandawa bepergian dengan perahu. Bima berkata bahwa Duryodhana telah mencoba membunuh mereka dengan tujuan untuk merebut tahta Hastinapura. Kunti berkata bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke Hastinapura karena hidup mereka lebih penting baginya daripada tahta. Arjuna mengatakan dia ingin membalas dendam kepada Duryodhana. Kunti kembali meminta Arjuna untuk tidak melakukannya. Yudhishthira mengatakan bahwa permintaan ibu mereka sangat penting bagi mereka dan mereka adalah dunia baginya, lupakan Hastinapura. Mereka semua kemudian saling berpelukan.
Duryudana, Dursasana dan Sangkuni mulai merayakan kemenangan mereka karena berhasil membakar Pandawa di Wanabrata. Mereka bertiga mendengar kemarahan seseorang yang sedang mencoba masuk ke kamar Duryudana. Karena kembali ke istana dan menuju ke kamar Duryudana dengan perasaan sangat marah. Dia melihat Sangkuni di sana dan bertanya mengapa dia membunuh Pandawa dan Ibu Kunti. Duryudana mendekat dan mencoba memegang bahunya. Karena mendorong tangannya dan mengatakan jika Duryudana memerintahkannya, dia bisa saja mengalahkan semua Pandawa sekaligus dalam sebuah pertarungan yang adil. Karena membenci Duryudana karena perbuatan pengejutnya yang telah membunuh Pandawa. Sangkuni berkata itulah masalahnya, karena selalu siap bertarung dan dalam politik seseorang harus menggunakan otak lebih baik dibandingkan senjata. Duryudana dengan marah mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang menurutnya benar. Dia harus menghancurkan Pandawa. Karena bertanya bagaimana dengan nasib Ibu Kunti. Seorang pejuang tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, dan orang yang tidak memiliki senjata. Sangkuni mengatakan bahwa karena harus mengerti bahwa semuanya bisa dibenarkan dalam hal politik. Karena membenarkan perkataan Sangkuni dan mengatakan kepada Duryudana bahwa pamannya telah menghancurkan dia, dan karena akan menunjukkan kepada Sangkuni bagaimana seorang pejuang harusnya bertarung dan berjalan mengambil pedang lalu menuju Sangkuni untuk menantangnya bertarung pedang. Dursasana memegang pedang di leher Karna dan berkata bahwa Karna tidak boleh melupakan siapa yang membuatnya menjadi Raja Angga dan mulai menyerang. Karna melemparkannya ke tanah dengan satu pukulan dan Dursasana jatuh pingsan. Karna kemudian berjalan menuju Sangkuni yang sangat ketakutan. Sangkuni dengan tangan gemetar dan ketakutan mencoba menyerang Karna dengan pedang. Karna memegang tangannya dan mendorongnya ke tanah dan mengangkat pedang untuk membunuh Sangkuni. Duryudana datang di antara mereka dan Karna menghentikan aksinya. Duryudana bertanya mengapa Karna berhenti, karena harus membunuhnya sebelum membunuh pamannya. Karna berkata bahwa Duryudana telah menunjukkan kepengecutannya karena membunuh Pandawa dengan tipuan, jadi dia akan melepaskan persahabatannya dan tahta wilayah Angga. Drupadi mencapai istana Pancala, Krishna dari belakang mengatakan kehidupan barunya telah dimulai. Krishna berkata bahwa babak baru dalam hidup Drupadi telah dimulai. Drupadi berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bertanya mengapa Krishna berbicara dengannya. Krishna berkata bahwa dia adalah pemberi selamat untuknya dan mulai memberi Drupadi pengetahuan. Pelayan menginformasikan bahwa Drupada dan Drestadiumna telah mencapai tempat upacara yagna kembali. Krishna lalu membawa Drupadi bersamanya. Karena melihat gelang Kunti dan menangis sebelum melakukan ritual terakhir kematian Pandawa dan Ibu Kunti. Bersama dengan para petinggi Hastinapura, karena membuang abu Ibu Kunti dengan perasaan emosional. Kunti dengan Pandawa terlihat berjalan di hutan. Krishna mencapai tempat upacara yagna sebelumnya dengan Drupadi. Drupada bertanya mengapa dia memanggilnya ke sini lagi ketika dia tidak akan membantunya dalam pertempuran dengan Hastinapura. Krishna berkata bahwa dia ada di sisinya. Drupada meyakini bahwa dirinya pasti akan menang. Krishna berkata bahwa Drupada kembali membuat kesalahan berulang kali, dan mengatakan telah menghitung kesalahannya bahwa Drupada mencintai putranya Drestadiumna lebih dari Drupadi, Raja Drupada sudah sangat sombong dan lain sebagainya. Setelah melakukan ritual penaburan abu Pandawa, Duryudana berusaha mendekati Karna. Karna berusaha menghindarinya namun Duryudana meminta Karna untuk menghadiri upacara penobatannya sebagai pangeran mahkota demi persahabatan mereka. Karna setuju dan mengatakan dia akan datang untuk terakhir kalinya. Krishna terus menyebutkan kesalahan Drupada dan kemudian mengatakan bahwa Drestadiumna juga sombong dan dia ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan Guru Drona. Drestadiumna dengan marah menyerang Krishna sementara Drupada berteriak agar dia tidak melakukannya. Drupadi mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap panah dari Drestadiumna yang hampir mengenai Drupada. Drupada meminta maaf atas kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tahu nilai putrinya Drupadi sekarang. Krishna berkata bahwa tugas pertamanya adalah mengatur Swayamwar putri Drupadi.
Semua orang berkumpul di aula kerajaan untuk upacara penobatan putra mahkota Duryudana. Bhisma melakukan ritual dan menghiasi kepala Duryudana dengan mahkota. Shakuni berteriak dan mengeluhkan nama putra mahkota Duryudana. Karna ikut menghadirinya dan berjalan keluar segera setelah ritual selesai. Duryudana mengikutinya dan meminta Karna untuk berhenti. Karna berkata bahwa persahabatan mereka sudah selesai sekarang dan dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Krishna memberitahu Drupada bahwa sejarah baru akan dia buat. Krishna memerintahkan Drupada untuk mengatur Swayamwara Putri Drupadi dan mengundang semua raja dan pangeran yang ada. Krishna melanjutkan bahwa Swayamwara ini akan dikenang dalam sejarah dan akan menjadi unik. Duryudana bertanya kepada Sangkuni bagaimana Karna bisa berubah sikap dan siapa yang memberitahunya bahwa dialah yang berada di balik pembunuhan Pandawa. Sangkuni meyakini bahwa Basudewa Krishna yang telah melakukannya, karena Krishna adalah orang yang ahli dalam segala hal, baik itu politik maupun pertempuran. Sangkuni memberitahu Duryudana bahwa mereka harus melakukan siasat dan drama untuk menjadikan Karna berada di sisi mereka lagi. Karna dengan marah menembakkan panah ke papan target, karena mengingat gelang Ibu Kunti dan sahabatnya Duryudana yang menjadi pelaku pembunuhan Pandawa dan Ibu Kunti. Karna lalu membayangkan Shon dan emosinya memuncak. Bayangan Shon mulai berkata bahwa masalah ini telah mengalihkan Karna dari mimpinya untuk membawa perubahan. Karna berkata bahwa dia tidak ingin membantu Duryudana yang berada di jalan yang salah sekarang. Shon berkata bahwa Paman Sangkunilah yang mendorong Duryudana ke jalan yang salah dan dia harus menyelamatkan sahabatnya dari Sangkuni. Prajurit datang dan memberitahu bahwa Duryudana telah mengunci dirinya di ruang yang terbakar. Karna melihat bayangan Shon telah hilang. Karna bergegas menuju istana. Karena mencapai istana, Maharaja Destarata di luar pintu berusaha meminta Duryudana agar keluar. Karna mendobrak pintu kamar Duryudana dan melompat memasuki api dan meminta Duryudana untuk keluar. Duryudana berkata bahwa dia tidak akan datang sampai temannya karena menerima dia dengan hati dan mengampuninya. Karna berdiri terdiam. Duryudana mengatakan bahwa dia membuat kesalahan karena hasutan Paman Sangkuni dan tidak akan mendengarkannya lagi. Api terus berkobar besar. Sangkuni meminta keponakannya Duryudana untuk keluar. Duryudana berkata kepada Karna bahwa dia tidak akan melakukannya lagi dan itu adalah pertobatannya. Karna mengingat sumpahnya kepada Shon bahwa dia akan seumur hidupnya memperjuangkan keadilan, dan mulai mengulurkan tangannya. Duryudana tersenyum dan keluar dari kobaran api sambil memegang tangan sahabatnya Karna. Karna memberi kesempatan kepada Duryudana untuk kembali menjadi sahabatnya.